Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 7 dengan kode name Lavender. Jadi kasus awal handphone ini seperti yang kita lihat bersama, yaitu lupa kunci layarnya. Kebetulan di sini kunci layarnya berupa pola, namun metode ini bisa untuk semua jenis kunci layar. Jadi untuk mengatasi kasus kunci layar yang lupa, kita akan melakukan hard reset via recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus matikan dulu handphone ini. Kemudian setelah handphone mati, kita masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol, yaitu tombol volume atas dan tombol power. Kita tekan secara bersamaan kedua tombol. Setelah muncul logo Redmi di layarnya, lepaskan tombol power, namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone masuk ke tampilan recovery mode. Ini dia main menu dari Redmi Recovery. Lanjut kita pilih menu web data, tekan tombol power untuk OK-nya, kemudian kita pilih web all data, tekan tombol power, turunkan ke bawah ke menu confirm, tekan tombol power untuk OK-nya dan perhatikan ada proses wiping data di sini. Kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai. Kebetulan ini datanya banyak ya, jadi proses wipingnya juga sedikit lama. Setelah proses wipingnya selesai akan muncul keterangan data wiped successfully seperti ini. Kita bisa pilih menu back to main menu dengan menekan tombol power, pilih menu reboot dengan tombol power, reboot to system dengan tombol power lagi dan handphone akan otomatis restart. Selanjutnya kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Bisa kita letakkan dulu handphonenya. Lupa kunci layar pada handphone Redmi bisa jadi hanya merupakan kasus awal saja. Kita tahu handphone Redmi memiliki keamanan akun dan biasanya ada dua akun yang mengunci. Bisa kita lihat di sini ada akun Mi yang mengunci handphone ini. Langsung aja bisa kita bypass akun Mi-nya atau kita unlock akun Mi-nya karena tadi sudah kita konfirmasi juga ke yang punya handphone ini jika usernya lupa akun Mi-nya. Teman-teman bisa melepaskan dulu casing belakangnya. Silahkan bisa gunakan cara apapun untuk melepas casing belakangnya. Kemudian teman-teman juga bisa melepaskan dulu sidik jarinya. Jadi fingerprint-nya kita tetel sejenak. Kemudian kita matikan handphone ini. Dalam posisi seperti ini, handphone sudah terkunci oleh akun Mi-nya. Handphone tidak bisa kita matikan dengan tombol power. Jadi harus kita cabut paksa baterainya agar handphone bisa kita matikan. Selanjutnya kita akan melakukan test point untuk masuk ke ideal mode 9008. Untuk melakukan test point, kita harus pasang dulu kembali soket baterainya. Kemudian teman-teman siapkan pin set. Lalu dalam posisi off, baterai terpasang ke mesin, kita hubungkan dua titik test point untuk masuk ke ideal mode. Jadi untuk Redmi Note 7 ini dia dua titik test point-nya, kita hubungkan menggunakan pin set. Sambil menghubungkan dua titik test point, kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali, maka otomatis handphone akan masuk ke ideal mode 9008 untuk kita unlock akun Mi-nya. Oke, sekarang kita siapkan dulu filenya, kita menuju ke tampilan Windows kita. Hanya ada 3 file saja yang kita butuhkan. Yang pertama tentu saja adalah driver. Redmi Note 7 menggunakan chipset Qualcomm, maka kita harus menginstal driver Qualcomm agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan. Setelah kita jalankan installernya, kita ikuti aja panduannya, pilih WWAN DHCP, kemudian next lagi, kemudian I accept, kemudian next lagi, kemudian install dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai. Setelah drivernya terinstall, kita bisa klik menu finish atau close di install drivernya ini. Selanjutnya untuk mengunlock akun Mi pada Redmi Note 7 Lavender sudah kita siapkan file Mi Cloud Clean Lavender. Jadi langsung aja bisa kita ekstrak file ini, klik kanan dan ekstrak di sini. Untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher. Huruf kecil semua tanpa spasi. Teman-teman bisa lihat di video ini passwordnya Magelang Flasher seperti ini, tanpa spasi, huruf kecil semua, kemudian klik OK dan kita tunggu sampai terekstrak menjadi sebuah folder. Untuk file ini sudah include file bypass out, jadi kita tidak perlu membutuhkan akun out lagi. Untuk eksekusinya kita gunakan Mi Flash Tool. Di sini aku masih menggunakan Mi Flash Tool 2017. Langsung aja kita install untuk Mi Flash Tool-nya. Kita jalankan installernya, ada Mi Flash Setup Eng MSI. Kita double klik saja
sampai installernya berjalan. Kemudian ikuti panduannya, kita pilih next, kemudian kita pilih everyone, kemudian next lagi, kemudian kita tunggu sampai installing Xiaomi Flash-nya selesai. Setelah Xiaomi Flash Tool-nya terinstall, maka akan langsung muncul shortcut di desktop Windows kita secara otomatis. Installation sudah komplit, kita close saja. Kemudian kita jalankan Xiaomi Flash Tool-nya dengan cara kita double klik shortcut yang muncul pada desktop kita, yaitu Xiaomi Flash Exe. Dan ini dia Mi Flash 2017 sudah berhasil kita jalankan. Untuk selanjutnya kita akan menginputkan file Mi Cloud Clean Lavender yang sudah kita ekstrak tadi. Jadi yang akan kita inputkan adalah yang sudah menjadi folder. Kita pilih menu select pada Mi Flash Tool-nya, kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file Mi Cloud Lavender-nya. Kebetulan tadi aku ekstrak di desktop, di folder bahan, dan ini dia folder Mi Cloud Clean Lavender-nya. Yang kita pilih adalah folder dengan nama Mi Cloud Clean Lavender, bukan folder image, tetapi folder Mi Cloud Clean Lavender. Kemudian klik OK sampai terinput pada kolom firmware di Mi Flash Tool-nya. Untuk opsi di bagian bawah Mi Flash-nya, kita wajib pilih yang Clean All. Setelah itu bisa kita perlebar aja tampilan Mi Flash Tool-nya agar mudah teman-teman untuk menyimaknya. Kita perbesar dulu untuk Mi Flash Tool-nya. Kemudian kita akan lanjut menghubungkan handphone ke komputer menggunakan metode test point agar handphone bisa terbaca sebagai IDL mode. Oke, langsung aja kita siapkan kabel data dan kabel data langsung kita colokkan ke komputer. Perhatikan, ini adalah langkah melakukan test point pada Redmi Note 7 yang paling mudah, tidak perlu menggunakan kabel data terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan test point, kita siapkan dulu device manager untuk mengetahui jika nanti handphone sudah kita hubungkan ke komputer, handphone akan langsung terbaca sebagai IDL mode 9008 pada device manager yang sudah kita jalankan ini. Oke, sekarang handphone sudah dalam posisi off. Kita jangan lupa untuk mengulangi melepaskan soket baterainya lagi. Kemudian kita pasang lagi soket baterainya. Kemudian kita siapkan pin set. Jadi handphone dalam posisi off seperti ini, kita hubungkan dua titik test point menggunakan pin set sambil menghubungkan dua titik test point, kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali. Maka handphone sudah berada dalam posisi IDL mode atau download mode. Tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Silahkan teman-teman perhatikan pada device manager, langsung muncul Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian. Untuk angka di belakang COM ini bisa berapapun yang muncul. Kebetulan saja di sini muncul sebagai COM 3. Selanjutnya kita menuju ke Mi Flash Tool-nya, kita bisa klik menu refresh pada Mi Flash Tool-nya. Kemudian pada kolom device sudah muncul COM yang sama dengan yang muncul pada device manager. Silahkan diperhatikan ya, untuk Mi Flash Tool dan device manager sudah membaca COM yang sama, yaitu COM 3. Kebetulan saja pada video ini terbaca sebagai COM 3. Oke, selanjutnya kita eksekusi aja dengan cara kita klik menu flash pada Mi Flash Tool-nya. Dan kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan. Perhatikan, tidak meminta ID out untuk proses flashing-nya. Tidak meminta perizinan akun out untuk proses flashing-nya. Karena memang file ini sudah include file bypass out. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan handphonenya. Tadi proses flashing unlock akun Mi sudah selesai. Setelah kita lepaskan kabel data, kemudian kita lepaskan soket baterainya juga sejenak ya, sekitar 5 detik saja, kemudian kita pasang lagi. Kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya. Kemudian handphone akan melakukan proses loading yang tidak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 15 sampai dengan 30 detik saja. Oke, untuk proses loadingnya kita percepat. Dan ini adalah hasilnya. Redmi Note 7 ini sudah menggunakan MIUI versi 12.5. Dan bisa kita lihat sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi lagi pada layar handphone ini. Maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu. Kebetulan untuk file yang kita gunakan tadi sekaligus untuk mengunlock akun Google-nya. Tidak hanya akun Mi saja. Satu kali kerja, 2 kasus sudah bisa kita lalui, yaitu mengunlock akun Mi sekaligus mengunlock atau membypass akun Google pada Redmi Note 7 ini. Maka langkah selanjutnya tinggal kita setup aja untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati. Kemudian ini di bagian terakhir ada loading memuat aplikasi yang lumayan lama. Bisa kita letakkan kembali handphonenya dan kita tunggu sampai proses loading
memuat aplikasi ini selesai. Setelah loadingnya selesai, maka handphone akan langsung masuk ke tampilan menu seperti ini. Kemudian kita akan cek dulu aja melalui menu setelan. Kita akan cek seri handphone ini, kita pastikan lagi di tentang telepon. Jadi ini adalah betul Redmi Note 7 dengan versi MIUI 12.5.3, yaitu MIUI yang paling baru pada saat ini. Selanjutnya kita akan mengetes handphone ini untuk kita sambungkan ke jaringan internet. Apakah setelah kita sambungkan ke jaringan internet akun Mi-nya terkunci kembali atau tidak? Dan ternyata bisa kita lihat akun Mi-nya aman, semuanya sudah clean, bersih total, dan fitur akun Mi ini bisa kita gunakan lagi. Begitu juga dengan akun Google-nya, kita bisa mendaftar email baru lagi menggunakan aplikasi Google Play Store. Selanjutnya, metode ini hanya bekerja maksimal pada Redmi Note 7 dengan garansi TAM. Bagi teman-teman yang mencoba untuk mengunlock Redmi 7 garansi distributor pasti tidak bisa. Silahkan untuk garansi distributor gunakan GS Tool untuk melakukan disable akun Mi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, tetap jaga harga servisan. Wassalamualaikum, dan tentu saja mantap jiwa jadi Nota.